Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan kali ini gue udah kedatangan sebuah ultrabook ya, yang ini bisa dibilang adalah seri favorit gue karena gue selalu mengidam-idamkan seri HP Spectre ya. Dan kali ini yang ada di gue adalah HP Spectre X360 14EF003TU. Ya kayaknya sih seingat gue terakhir-terakhir itu HP ngasih angka 13 atau 14 itu di depan. Jadi kayak Spectre 13, Spectre 14, abis itu ujungnya baru X360. Tapi kali ini penamaannya gue cukup setuju ya kalau angkanya tuh di bagian belakang jadi mirip kayak NV. NV13 gitu, NV15, NV14. Jadi lebih nggak rancu lah kalau memang ini tuh serinya memang Spectre X360 dengan serinya yang 14 inch. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas ultrabook yang satu ini karena menurut gua ini adalah ultrabook yang menarik. Mulai dari desainnya dulu seperti apa. Nah, jujur aja untuk bagian desain sih gua ngerasanya ini jauh lebih bulat daripada seri di 13-nya atau di seri terdahulunya ya. Karena ini jadinya desainnya jadi kurang tegas aja gitu. Tapi mungkin maksudnya si HP ini biar ya Spectre tuh kelihatan jauh berbeda daripada seri HP Envy gitu. Jadi kelasnya memang kelihatan agak beda. Ya meskipun sebenarnya menurut gua HP Spectre itu udah jelas kelihatan bedanya di bagian samping-sampingnya yang biasanya ada detail garis entah berwarna emas ataupun silver sih. Tapi memang rata-rata warna covernya itu mirip dengan HP Envy. Warnanya tuh kayak agak hitam, abis itu agak kayak kecoklat-coklatan gitu. Ya meskipun juga ada yang versi warna lain yang agak kesilveran juga. Tapi memang mirip-mirip lah sama Envy ya. Di bagian sampingnya aja biasanya yang jadi tanda, terutama di bagian belakangnya. Kalau kita ngelihat HP Spectre itu, dia di bagian ujungnya ya, di bagian belakangnya itu pasti ada port. Ada Thunderbolt-nya, ada audio jack-nya. Begitu pula di seri X360 14EF0003TU ini, dia juga sama seperti itu. Tentunya Ultrabook ini adalah Ultrabook 2-in-1 ya, jadi bisa dijadiin 10 mode, bisa dijadiin tablet mode, bisa dijadiin model laptop juga, dan tentunya menggunakan layar touchscreen. Cuma karena ini adalah orientasinya itu 16:10 ya. Jadi dia di sini memang kayak agak panjang gitu di bagian layarnya ya. Kalau misalkan kalian lihat begini, jujur aja gue pribadi sih sebenarnya lebih suka 16:9 karena ketika dijadiin mode tablet pun itu dia kelihatannya masih oke gitu. Tapi kalau ini jadinya bener-bener kayak ini kok kayak agak panjang banget ya gitu, agak kayak kotak banget gitu bentuknya. Jadinya ya memang seperti itulah gitu. Cuma mungkin beberapa orang akan lebih suka dengan 16:10 karena untuk dipakai baca itu dia bakalan lebih luas ya pandangannya gitu. Tapi overall tentu ini adalah desain yang tetap elegan. Sekali lagi untuk HP Spectre selalu menghadirkan desain-desain dan juga build quality yang kokoh sekali gitu ya untuk laptop yang satu ini. Untuk dimensinya ini ada di angka 29,83 kali 22,01 kali 1,69 cm dengan berat 1,34 kg. Keyboardnya nggak punya travel distance yang begitu dalam karena memang laptop ini tuh dia bener-bener udah ngejaga ketebalannya ya, karena 1,7 cm ya, 1,69 lebih tepatnya. Itu sebenarnya udah batas tipis untuk laptop ini. Kalau misalkan travel distance-nya mau dibikin lebih dalam lagi, mau nggak mau sasisnya harus dibikin lebih tebal lagi dan jadinya kurang oke nanti mungkin buat dijadiin ultrabook kalau misalkan ketebelan. Jadi gue paham maksud HP di situ. Dan di sini masih ada beberapa yang dikorbankan untuk ukuran ya, kayak mulai dari F1 dan seterusnya, lalu tombol panah yang atas bawah itu juga ukurannya setengah lebih kecil. Padahal sebenarnya kalau mau diperbesar juga bisa asal touchpad-nya itu dibikin sedikit lebih kecil. Karena di sini touchpad-nya gede banget cuy. Beneran ini gede banget gitu ya. Dan di sini juga ada untuk fingerprint ya, jadi udah ada di situ dan udah mendukung Windows Hello juga tentunya. Untuk I/O di sini gue happy banget karena di sini Thunderbolt 4-nya bener-bener ada dua dan HP di sini masih ngasih USB 3.2 Type A. Jadi untuk ultrabook seperti ini juga masih minim dongle lah karena ada USB Type A-nya. Micro SD reader juga ada ya, meskipun bukan SD card reader, at least ada card reader di sini dan ada audio jack juga di bagian ujung sini. Ini jadinya untuk ultrabook
bisa dibilang cukup lengkap lah. Kalau nggak ada HDMI kayaknya ya Thunderbolt itu kan udah bisa dijadiin output monitor juga ya. Lalu layarnya, ini layarnya the best sih. Ini layar 14 inch, panelnya OLED, resolusinya 3000 kali 2000. Nggak cuma itu aja, ini juga udah HDR500, belum HDR1000 sih memang ya, tapi ini laptop HDR500 gitu, dan udah 100% DCI-P3 untuk color gamutnya. Tentunya touchscreen dan mendukung stylusnya tentu juga dapat dalam paket penjualan. Jadi gua rasa kayaknya desainer-desainer, ilustrator bakalan happy nih menggunakan ini ya, buat yang hobi-hobi gambar juga. Ditambah lagi memang secara spesifikasi, ini sepertinya memang laptop yang didesain untuk para desainer dan juga ilustrator sih. Karena ya mungkin kalau untuk 3D animator jelas bukan Ultrabook pilihannya. Pilihlah PC dan workstation PC ya. Kalau misalkan untuk edit-edit video gitu ya, untuk desainer, ini masih capable banget gitu. Ya ini lagi-lagi, ini Ultrabook disclaimer buat yang mendang-mending untuk spek gaming. Sebaiknya ya kalian beli HP Omen aja atau beli HP Victus gitu ya. Ini untuk eksekutif desainer yang harus dibawa kemana-mana, bisa menggambar di mana-mana, langsung cepet coret-coret pakai stylus, itu udah beres. Nah, speknya ini menggunakan Intel Core i7 1255U dengan Intel Iris Xe Graphics. RAM-nya 16 GB atau 32 GB LPDDR4X 4266 MHz, 1 TB NVMe PCIe Gen 4 SSD, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, webcamnya True Vision IR kamera 5 MP dan 1080p. Ya, ini nggak salah, 1080p. Include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Opsi upgrade-nya untuk Ultrabook seperti ini, RAM-nya karena LPDDR4X tentu nggak bisa di-upgrade. Jadi gue rekomend sih, kalau misalkan kalian dapat yang murah, ya beli yang 32 GB sekalian aja. Jadi yang bisa oprek-oprek di sini cuma M.2 NVMe-nya aja. Semisal dirasa 1 TB itu kurang. Nah, untuk utilitiesnya, di sini utilitiesnya HP gue rasa juga cukup niat ya di Spectre karena profilnya banyak banget untuk laptop kayak begini. Ada quiet, ada cool, ada balance, ada performance, ada smart sense juga. Padahal sih menurut gue kalau mau irit baterai ya pakai quiet udah cukup. Kalau mau gaspol, colok power adapter, pasang mode performa juga itu udah lebih dari cukup ya kayaknya untuk laptop kayak begini. Tapi ya seserius itu HP kayaknya untuk ngebangun si Spectre. Berbeda banget sama Envy yang gue punya ya. Lalu untuk webcamnya juga ini jempolan banget. Kalau kalian lihat di sini, resolusinya Full HD dan kualitasnya ini baru kualitas webcam dari Ultrabook. Harusnya memang seperti ini. Tolong ya, vendor laptop lain kalau udah bikin Ultrabook harganya 20 jutaan, kasih webcam yang bener. Nih contoh nih HP Spectre ya, kasih 25 jutaan harga laptop, ngasih webcamnya itu yang begini gitu. Bagus gambarnya. Dan untuk foto sekalipun ini 5 MP, jadi ya udah lumayan lah. Secara kan ini cuma kamera depan. Ya sisanya mau moto-moto, mau fotografi, mau pakainya smartphone aja. Daya tahan baterai juga karena ini udah Intel Evo, jadi otomatis harus bisa di atas 7 atau 8 jam. Dan ini bisa bertahan 10 jam dengan adanya si Intel Core i7 1255U yang memang di sini memiliki total itu berarti ada 8 e-core dan juga 2 p-core. Ini menyebabkan laptop ini untuk baterainya tuh jadi hemat daya banget. Ditambah lagi dengan adanya Intel Iris Xe Graphics, maka dengan hanya menggunakan baterai kita udah bisa ngedit video playback 4K lancar, car ya. Jadi buat editing video sekalipun sebenarnya ini udah sangat-sangat oke banget secara spesifikasi. Untuk ekspornya pun di Adobe Premiere, ini untuk ukuran CPU yang include dengan integrated GPU dan dayanya cuma sekitar TDP-nya, maksud gue TDP-nya cuma sekitar 15-28 watt. Ini udah kenceng parah sih. Karena video 4K yang project yang tadi di playback, itu kalau diekspor lagi selesai dalam waktu 5 menit 22 detik aja. Ya Intel Iris Xe Graphics gitu secara ya. Jadi dia capable banget memang untuk decode dan juga encode ataupun hardware accelerated-nya pun bahkan udah bagus di sini. Nah, mengenai Core i7 1255U-nya sendiri, dia kan punya 2 p-core dan juga 8 e-core. Totalnya itu ada 12 thread.
Nah, karena lebih dominan di e-core-nya, sebenarnya si Core i7 1255U ini secara performa CPU, dia nggak begitu konsisten ya. Karena e-core itu clock-nya kecil banget. Jadi, kalau kita running semacam kayak rendering 3D, tentu sebenarnya ini kurang oke. Apalagi ini 15 watt gitu. Jadi, skornya pun kalau kita cek lewat Cinebench R15, itu skornya dia bisa jomplang naik turun, naik turun, naik turun gitu. Begitu pula di Cinebench R20, itu dia skornya juga bakalan naik turun banget ya, karena boost clock dan juga all core-nya itu dia benar-benar berbedanya jauh banget, jomplang banget. Tapi untuk performa single threaded-nya itu kenceng, 600 lebih, yang menyebabkan ini kalau misalkan kita mau iseng-iseng main Valorant itu dia bisa masih dapetin di atas 100 fps untuk rata-ratanya. Ditambah lagi LPDDR4X yang ada di sini kan itu pakai yang 4266 MHz dan udah dual channel pula. Jadinya sebenarnya masih lumayan nyaman. Cuma gue tetap nggak bisa merekomendasikan laptop ini apabila kalian ingin kompetitif dalam e-sport seperti Valorant ya. Dan lagi-lagi HP selalu memberikan NVMe SSD yang kelasnya itu bener-bener nggak abal-abal. NVMe-nya menggunakan dari Samsung, nggak selalu Samsung, tapi harusnya menggunakan controller yang sejenis, jadinya udah di atas 6 GB per second. Ini harusnya kalau misalkan masih kosong sih mungkin bisa 7 GB per second ya. Dan menurut gue ini adalah big improvement dari HP untuk kelas Spectre-nya mereka, karena terakhir gue nyobain HP Spectre yang 13X360 yang tahun lalu, kayaknya nggak semewah dan nggak sepowerful ini, jujur aja. Ya, masih ada beberapa variabel komponen yang memang dikasih sama HP-nya, ya udah yang penting asal ada aja di situ gitu. Dan kali ini HP bener-bener ngeset HP Spectre 14X360, tuh kan gue masih kebalik, sekarang namanya HP Spectre X360 14. Sekarang bener-bener mereka optimalkan di semuanya, bahkan sampai ke webcamnya yang menurut gua ini webcamnya sih kece banget sih untuk ukuran ultrabook. Dan nggak lupa juga power adapternya yang dimana seperti biasa HP selalu kasih kabel yang udah di braided kayak begini. Jadi kalian beli barang yang mahal-mahal itu ya nggak cuma sekedar mahal, tapi total dikasih build quality yang bener-bener oke. Ini cakep banget yang kayak begini nih. Karena di Envy pun HP nggak ngasih yang sepremium ini. Gitu. Jadi untuk harga resminya dari HP sih untuk Spectre X360 14 EF0003TU ini ada di angka Rp26.999.000. Tapi di marketplace itu gue bisa nemuin dengan harga Rp25.499.000 dan itu udah versi yang 32 GB. Jadi kalau kalian dapat di harga 25 jutaan dan udah dapat versi yang 32 GB, gue rasa sih kalau kalian nyarinya memang ultrabook, sikat aja. Yang penting pastiin garansinya itu adalah 2 tahun dan juga udah ada accidental damage protection, dan pastinya kalau garansinya resmi udah bakalan include dengan Windows 11 dan juga Office Home Student ya. Sebagai pengguna HP Envy X360, jujur aja gue cukup baper ngelihat laptop ini, mengingat harga laptop ini ada di angka 25 jutaan, tapi bedanya jauh banget ternyata dari seri Envy yang gue punya ya. Ya memang Envy X360 gue serinya itu udah 2 tahun berarti, karena masih pakai Ryzen 4000 series gitu ya. Tapi kalau gue ngelihat Envy X360 itu kan perubahannya belum sejauh ini, dari desain, habis itu dari isinya. Tapi menurut gue ini udah jauh banget. Ya lagi-lagi ini cuma kebaperan gue aja sih. Mungkin gue agak bias gitu ya. Dan mungkin kalian juga bakalan ada yang bilang, wah mending M1, mending M2. Ya, bodo amat gitu, karena gue pakainya Windows. Jadi gue selalu terkesima dengan si Spectre ini gitu. Ya komen di bawah menurut kalian gimana? Apakah kalian juga pecinta laptop mungil 2-in-1 yang udah ada touchscreen-nya juga, dan apalagi kalau misalkan bisa dibawa bepergian, baterainya panjang, bisa ngedit, dan itu Windows. Ya coba komen di bawah ya, siapa yang kira-kira suka laptop yang setipe sama gua gitu, kayak semacam kayak Spectre gini, atau kayak Envy X360 gitu, yang kecil, mungil, bisa dibawa bepergian, baterainya panjang, tapi masih tetap bisa dipakai ngedit-ngedit, dan juga bisa tetap dipakai kerja gitu, bukan untuk main game. Komen di bawah.
Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.